Orang itu tidak pernah belajar perbankan, tidak pernah belajar ekonomi, nggak pernah belajar moneter, kok berani-beraninya mengharamkan bank? Dari mana dasarnya? Kamu tadi ada BII datang ke sini nawarin riba. Iya. Berapa? Saya tolak Pak Ustadz. Dia nawarin 1 juta. Saya tolak. Dia nawarin 10 juta. Saya istikharah dulu Pak Ustadz. Berapapun yang dia tawarkan, dengan bunga 1%, dengan bunga 0,1%, selama ada bunga, maka di sana ada riba. Jangan makan riba. Duitnya dibuat modal. Pinjam 1 juta sama BII. Duitnya buat modal ternak lele, buat modal jual bayam, buat modal buka bakso, buat modal sup tunjang. Jadi orang kaya. Duitnya dibawa haji ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Sampean tidak dapat haji mabrur. Kenapa? Karena berangkat dengan uang haram. Hajinya haji apa? Haji mabur. Orang yang makan riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sadaqallahul adzim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir seperti biasa. Semoga Allah tetap beserta kita. Dan tak lupa juga selawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertanyaan datang dari Pak Amran. Ya Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz? Siapakah yang benar antara Buya Syakur dan Buas? Lagi-lagi saya juga disuruh Bapak untuk hadir, ya. Siapa Ustaz yang benar antara Buya Syakur atau Was? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya seperti ini, ada yang capek saya sebenarnya. Bukan saya tak mau ya, capek juga. Tapi karena saya dah terjanji, telah saya pernah ucapkan di mana-mana, saya mengatakan gitu ya. Tanya aku sebelum Anda kehilangan aku. Saluni qabla an tafkiduni. Itu saya kutip dari perkataan Imam Malik ya, yang mengatakan itu. Tanyalah aku. Saluni qabla an tafkiduni. Tanya aku sebelum Anda kehilangan aku. Baiklah Pak Amran, saya akan jawab juga. Sebenarnya sudah pernah saya jawab banyak video tentang ini yang sudah pernah di-download oleh orang-orang ini, banyak ya, sudah banyak seperti itu. Nah, tapi juga saya akan menjawab. Memang di dalam debatan tadi memang tidak ada keputusan. Makanya saya dari dulu mengatakan adakan pertemuan supaya berdapat keputusan. Kita di sini bukan gunanya untuk mencari kemenangan atau untuk mencari siapa hebat, bukan. Tapi kita bagaimana? Kita mengharapkan ridho Allah kepada kita. Makanya adakan pertemuan, diadakan mudzakarah sehingga bulat katanya nanti. Dan sama dapat kita amalkan. Bang kata kaki orang Minang apa? Bulat air karena pemuluh, bulat katuh kena umpakat. Kan gitu katanya. Jadi supaya dapat umpakat adakan pertemuan. Nah, itu maksudnya yang saya harapkan di situ. Ya. Nah, jadi di situ saya harap betul. Untuk mengadili atau untuk sebagai catatan yang saya kasihkan di sini untuk masalah debat mereka ini, memang di sini ada kekeliruan juga. Buya Syakur mengatakan karena mereka tidak tahu tentang perbankan, mereka tidak tahu tentang
ekonomi, mereka tidak tahu tentang moneter katanya. Sudah berani mengharamkan riba seperti itu. Sebetulnya bukan begitu. Buya Syakur, masalah haram dan halal itu untuk saya jelaskan Buya Syakur ini tidak tergantung kita mahir tentang perbankan atau kita tidak pandai tentang ekonomi atau kita awam tentang moneter. Yang nama riba tetap haram. Allah tidak pernah mufakat membuatkan aturan. Ya, nanti kalau keadaan begini ya begini ya baru haram. Nanti kalau keadaan begini ya halal. Tidak begitu Buya Syakur ya. Allah tidak tergantung dengan situasi dan kondisi. Tapi situasi itu harus mengikut Allah. Paham itu? Jadi kata Allah apa? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jadi untuk Buya Syakur ketahui itu ya, yang namanya jual beli dihalalkan oleh Allah, dan mengenai riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya jual beli. Saya beri contoh. Saya punya mobil antik. Mobil antik tahun 1910. Punya ya. Itu saya beli itu 100 juta. Mobil antik itu beli 100 juta begitu, tapi lumayan indahnya. Holden ya. 100 juta. Akhirnya 3 hari dipegang itu ditawar orang 150 juta. Akhir saya jual, untung 50 juta. Itu namanya bukan riba, itu nama jual beli. Apa kata Allah? Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi ya, saya bayang dulu sahabat. Yang riba bagaimana? Saya meminjam uang 100 juta. Saya contoh ya. Saya nanti harus mengembalikan 150 juta. Yang 50 juta namanya riba. Nah, apa sih riba? Kita harus tahu. Riba itu membungakan uang atau melebihkan uang daripada pinjaman kita. Kita minjam 100, harus mengembalikan 150 juta. 50 juta itu nama riba. Itu yang diharamkan menurut Allah. Maka gitu. Jadi kita harus tahu benar. Jadi Allah membuat halal dan haram itu tidak tergantung pada kita, Buya. Kalau kita kita mahir tentang perbankan, kita mahir tentang ekonomi, kita mahir tentang moneter, tidak tergantung itu. Allah tak pandang kita itu. Mau mahir kek, mau bodoh kek tentang itu, tidak. Nama-nama riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk Buya Syakur ketahui. Yang berikutnya kalau kita lihat, kata pertanyaan dari Pak Amdan ini, siapa yang lihat? Tapi kalau saya katakan juga, kalau sekedar ilmu di sini atau tentang berretorika, tentulah UAS yang handal, kena UASnya ahli retorika nih, pintar dia untuk menyampaikan ini. Tentu dia menang, tapi saya tidak mengharap menang kalah di sini. Kita tidak mengharap itu. Supaya kita mengharap sini bukan menang dan kalahnya, yang penting Allah ridho dengan kita. Supaya Allah ridho apa? Coba adakan pertemuan, entah di Jakarta, entah di Medan, entah di Surabaya, atau di tempat Bandung, atau di Pekanbaru dan sebagainya, itu tak masalah. Diadakan pertemuan, diadakan pertemuan supaya ada keputusannya, dapat diamal bersama. Yang benarnya mana, yang salah mana. Kalau perlu adakan suatu debat. Bukan debat maksud saya. Adakan suatu muzakarah secara terbuka ya. Jadi ada keputusannya. Kalau seperti ini kan tak ada keputusan. Kata orang mengatakan, Buya Syakur benar. Kata orang sini mengatakan, UAS benar. Tak ada keputusan yang satu. Jadi cobalah kita buatkan satu keputusan. Ya. Sepakat dengan melaksanakan perintah Allah ini supaya ada keputusannya. Itu saya harapkan. Jadi kalau yang saya sarankan ya, kedua-duaan debat ini belum ada keputusan yang kelihatannya. Walaupun di sisi ini retorikanya UAS lah yang katakan Anda sini kena retorika, tapi tak ada keputusannya. Asalnya mungkin merasa tak enak, mungkin kata aku yang pandai, yang lebih pintar lagi. Kena menyangka mereka itu tidak tahu tentang perbankan, tidak tahu tentang ekonomi, tidak tahu moneter. Itu gitu. Kita ada keputusan.
sekali lagi saya harap pada Buya Sakur, Allah membuatkan suatu aturan atau hukum tidak tergantung pada kita. Dia tidak pernah ngajak kita musyawarah, dia tidak pernah diskusi dengan kita. Allah tak pernah Allah berdiskusi kita. Apa? Kita ilmu tak ada. Ya, kita ilmu tidak ada, semuanya dari Allah. Jadi Allah tak perlu diskusi dengan hamba-Nya, tak perlu. Ya, hak mutlak keputusan dia. Jadi yang penting di sini untuk Buya Sakur dan Uwais, coba adakan pertemuan. Ya, ada pertemuan supaya dapat sepakat kita. Kata ya, sepakat kita satu pandangan. Ya, jadi kita tidak berpecah belah lagi. Mau tidak berpecah belah? Mari kita berpakat bagaimana perintah Allah dapat kita laksanakan sebaik-baiknya. Setidak-tidaknya kita tahu tentang hukum-hukum itu, ya, kita paham, begitu maksudnya. Makanya kita mau satu pandangan, ya, satu pandangan. Beragamanya harus satu pandangan supaya tidak terjadi bertengkar lagi, tidak terjadi berselisih paham lagi, tidak saling membenci, sehingga timbul rasa cinta sama kita. Itu paham ya Pak ya? Buya Sakur, dan begitu juga Uwais. Kalau ada waktu, cobalah adakan pertemuan antara Uwais dan Buya Sakur supaya clear semuanya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Amran ngerti ya. Kalau tak ngerti juga boleh Pak Amran komen saya lewat WhatsApp atau email atau via telepon. Oke, saya akan jawab sejelas-jelas. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.